Oke, seperti ini. Nah, kalau bisa dilihat ya, nggak tahu nih secara visual kelihatan nggak sih? Ini adonannya kalau sudah sampai meja sini, mejanya ini nggak perlu ditabur tepung gitu banyak banget, nggak. Asli tepung itu bikin keras banget saat kita tabur di terakhir-terakhir. Ya, jadi sebaiknya kalau adonan dia sudah kali sempurna, kita nggak perlu tabur-tabur tepung, dia nggak akan nempel kok. Tuh, dia nggak akan nempel sama sekali. Jadi kita nggak perlu tabur-tabur tepung. Ya, kalau bisa dilihat ini juga mengkilap adonannya. Tuh. Kalau ini kita tarik, nah, kalau kita tarik seperti ini, dia akan transparan. Sobek sampean. Terlalu bersemangat saya. Nah, seperti ini. Tuh, ya, seperti kaki bebek. Dan kemudian ini kalau kita belah, potongannya lurus. Tuh, belahannya lurus kan? Itu menandakan dia juga sudah kalis. Nah, kalau sudah seperti ini masuk di fase fermentasi pertama. Ya, ini kita bulatkan. Cara ngebulatinnya cuma dilipat. Ini yang jelek dilipat lagi. Ya. Gini, dibalik, yang jelek dilipat lagi. Oke. Seperti ini. Ya. Kita ulangi lagi. Kalau masih ada yang jelek nih, lipat aja. Yang halusnya ambil, taruh di atas, lipat lagi. Nah, kalau sudah baru tinggal ditarik di bawah seperti ini. Kalau nggak bisa boleh pakai cara begini. Oke. Dah, kemudian ini ya, adonannya kita diamkan selama 10 menit. Ya, diamkan selama 10 menit dengan cara ditutup plastik aja. Nah, ditutup plastik seperti ini. Oke. Saya sangat menyarankan tidak ditutup dengan lap basah karena satu nempel-nempel. Jadi ditutup saja. Saya sarankan ini ditutup saja dengan plastik seperti ini. Kenapa? Supaya hasilnya dia kelembapannya terjaga. Oke, tipsnya adalah kalau kita mau simpan adonan ini, tiba-tiba kita ada tamu atau ada urusan mendadak, kita bisa simpan adonan ini ya, difermentasikannya, ditutup rapat seperti ini. Difermentasikannya adalah di freezer ya, bukan di chiller, di freezer selama 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak akan ada masalah. Nah, jadi ini adonan yang tadi saya sudah diamkan di freezer selama 1 jam ya. Jadi kalau ada kasus seperti ini adonannya, jadi tengahnya dia mengembang tuh, tengahnya mengembang tapi bagian sisinya keras. Nah, ini nggak apa-apa, boleh dilakukan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita nggak usah bingung harus didiamkan di suhu ruang terlalu lama. Kempes-kempesin aja. Jadi kalau kita taruh di freezer, biasanya adonannya sampingnya, salah satu samping itu akan beku tapi tidak keras ya. Kita simpennya kalau tadi saya bilang ya 1-2 jam. Tapi kalau misalkan kita simpennya semalam pasti akan keras. Nah, kalau udah semalaman gitu sebaiknya disimpan di chiller dulu untuk digunakan. Nah, adonan tadi yang sudah 10 menit mengembang, terus kita kempeskan seperti ini. Dan jangan digini ini ya. Jangan ditarik seperti itu karena nanti sobek dan akan jelek. Jadi kita lakukan seperti ini. Oke. Baru nanti kita akan potong sesuai ukuran yang kita mau. Oke, ini kita timbang karena saya mau pakai loyang ini ya. Kemudian saya juga gunakan loyang ini. Ini loyang sudah saya poles sama margarin ya. Mentega putih boleh, margarin boleh, butter boleh. Ya. Terus kemudian saya juga pakai loyang yang ini, yang ke atas. Jadi yang ini saya timbang isinya. Jadi caranya kalau yang ini volume loyang dibagi 4,5, ini juga volume loyang dibagi 4,5. Dan saya udah hitung masing-masing adalah 100 gram. Oke. Nah, yang nggak boleh dilakukan pada saat kita proses penimbangan ini adalah naruh adonannya sembarangan. Usahakan yang mengkilap ini selalu ada di posisi atas ya. Oke, saya taruh 100 gram, ini 100. Oke. Nah, kalau mau lebih padat boleh dibagi 4. Ya kan? Kalau mau lebih padat, kalau saya kan kepengennya makannya yang soft banget, yang empus-empus gitu. Ini saya bikin 100 gram. Oke. Karena ini nanti akan ngembang juga. Atau kalau memang mau agak dilebihin, nggak mau kopong-kopong banget ya isinya, itu boleh 120 gram ya, atau 110 sampai 120 boleh.
Kalau yang 100, yang isinya 100 gram di loyang ini tadi yang saya bagi 4,5 itu dengan alasan saya kepengen ada tekstur soft lembutnya itu muncul ya. Oke. Kemudian ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Kemudian kita diamkan lagi. Ini adonannya udah dibulatkan seperti ini. Kita diamkan lagi ya dengan cara ditutup plastik selama 10 menit. 10 menitnya dihitung dari yang pertama ini ya. Jadi bukan dari hitungan terakhir, tapi hitungan pertama. Kita naruh ini udah terhitung. Oke, yang kedua. Oke, 100 gram juga. Nah, ini kadang-kadang kita kan punya sisa-sisa adonan tuh. Nah, sisa-sisa adonan ini kalau bisa numpuknya itu jangan semua ditumpuk kayak gini. Tetap yang bagus ditaruh paling luar, ya. Yang jelek taruh bawah. Nah, gitu. Gini. Contohnya kenapa sih? Supaya adonannya tetap mulus. Jadi nggak sobek-sobek gini. Jadi nanti pas dibentuk adonannya tetap bagus. Oke. Ya, seperti ini. Dan sisanya saya bikin di angka nih itu 50 gram. Saya ambil 50 gramnya. Kemudian oke. Biar kelihatan ya. 49, 50. Nah, tips and triknya adalah boleh Anda nimbang semua dulu seperti ini, baru nanti dibulatkan. Jadi nggak nimbang langsung bulatkan, nimbang langsung bulatkan, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kenapa? Itu belum masuk hitungan fermentasi belum masuk hitungan fermentasi kedua ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, untuk gramasinya sendiri sebaiknya sih saran saya disesuaikan aja sama wadahnya. Kalau memang balik lagi kan ada yang kepengen cake-nya kepengen rotinya itu empus-empus, dalam arti kalau kita makan tuh seperti banyak udaranya dan tidak lengket di langit-langit mulut. Tapi ada juga yang seperti pengen kayak roti jadul, dia akan mengembang ya. Nah, ini kalau ada seperti ini sisa adonan nih. Jadi jangan ditumpuk di atasnya gini, taruh di sampingnya aja pada saat nimbang. Jadi pada saat nimbang ya. Ya, taruh sama ini. Fungsinya kenapa sih? Saya ulangi lagi, supaya permukaannya halus. Nanti jadi pada saat kita ngebentuk, permukaannya tetap halus. Oke, seperti ini. Oke, kalau nggak bisa digini-giniin terus juga boleh kok. Nih. Yang penting permukaannya diusahakan tetap halus. Oke, ya. Nah, jadi dari satu adonan resep saya 500 gram tuh bisa jadi ini ukuran 350, ini 100 gram, ini 100 gram, kemudian ini 50 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, 50 gram, seterusnya, dan ini sisanya ada 27 gram. Jadi ini hasilnya segini banyak. Berarti ya, tuh 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 sama yang sisa kecil nih 100 gram 2. Dan ini bisa jadi untuk di loyang yang panjang. Jadi cinnamon roll itu loyangnya nggak harus bentuknya bulat, bisa panjang seperti ini, atau ini pakai loyang kita di rumah yang kita punya tuh, ya. Jadi nanti pas disajikan ke konsumennya itu dalam kondisi dimasukin plastik aja atau mika yang bulat. Dan ada nih saya pakai loyang cetakan muffin seperti ini. Ini juga sisa yang buat 27 gram. Hasilnya banyak banget kan, setengah kilo. Oke, balik lagi, cinnamon rollnya tergantung Anda mau kalau mau padat berarti gramasinya ditambahin dalam satu ini bisa, kalau yang pakai loyang ini, loyang kertas cup kertas jenis ini bisa sekitar 60 graman kalau mau padat ya. Tapi kalau saya nggak suka terlalu padat. Dan ini loyangnya buat loyang yang diameter 20 atau 22. Ya, pada prinsipnya adalah cara ngitung loyang ini volume dibagi 4. Jadi itu 4 sampai 4,5. Jadi dibagi 4 itu nanti teksturnya agak padat, 4,5 itu nanti dia agak ngapas ya. Jadi terserah Anda mau pakai 4 atau 4,5 pembaginya. Jadi satu loyang ini adonannya isinya segitu. Oke, yang kedua kita bisa pakai fly instan. Ya, ini fly instannya saya pakai seadanya aja.
udah habis. 40 gram. Ditambahkan air 90 gram. Nah, airnya harus pakai RS ya kalau kita pakai yang fla instan. Oke, kalau mau bikin sendiri juga boleh. Oke, sip. Kemudian ini caranya hanya diaduk aja seperti ini. Oke. Dan kita diamkan nanti si fla instan ini supaya nanti dia bisa homogen dan kita bisa gunakan. Nah, kalau ngomongin tingkat kekentalan dan yang lainnya itu selera. Tapi yang pasti adalah ini kita aduk dulu seperti ini. Kalau kita punya mixer tangan boleh pakai mixer tangan langsung. Ya, diaduk. Nah, kalau mau resepnya fla yang tanpa telur tapi rasanya juga enak, itu bisa buka di YouTube-nya saya. Oke, ini kita aduk seperti ini saja dan kita diamkan, baru nanti kita gunakan. Oke, selesai, gini aja. Oke, untuk bahan topping ya, ini kita timbang semuanya. Oke, 30 gram. Oke, kita nolkan kembali. Tambahkan gula pasir. Oke, 60 gram. Nah, kalau bisa gula pasirnya cari yang butirannya halus ya, supaya nanti hasilnya bagus juga. Kemudian tinggal ditambahkan cinnamon powder. Nah, cinnamon powder ini mereknya boleh apa aja, tergantung selera maunya seberapa. Oke, ini saya kasih 1,5 gram sampai 2 gram. Sip. Kemudian Caranya, bahan ini hanya kita aduk-aduk ini aja. Udah, jadi nanti kita buat taburan. Nah, jadi isian cinnamon roll tuh ada dua macam. Ada yang cuman butter dan ini. Ada lagi isiannya yang pakai fla. Nanti kita buat juga ya, buat isian. oke.